bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya teman-teman, kelinci menjadi salah satu hewan peliharaan yang jinak ya teman-teman ya. Wujudnya yang cantik, dengan bulu lembut dan telinga yang runcing serta tingkah yang lucu menjadikan hewan kelinci ini sebagai salah satu hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Selain dijadikan peliharaan, ternak kelinci juga bisa dimanfaatkan untuk diambil daging atau bulunya yang nantinya dijadikan wool. Nah, adanya hal tersebut bisa teman-teman manfaatkan untuk membuka bisnis sendiri. Ya, bisnis membudidayakan kelinci. Dengan teman-teman membudidayakan kelinci, teman-teman akan dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin memelihara hewan ini atau untuk dijual daging dan bulunya tersebut. Jadi mereka bisa membelinya dari teman-teman semua. Nah, lalu bagaimana cara membudidayakan kelinci? Padahal teman-teman pemula banyak yang tidak tahu bagaimana cara memelihara kelinci. Nah, tenang saja teman-teman, budidayanya sangat mudah. Hewan ini juga jinak sehingga teman-teman tidak perlu takut. Selain itu, kelinci juga termasuk hewan yang cukup cepat berkembang biak dan mudah dalam beradaptasi. Itulah mengapa budidaya kelinci bisa dibilang cukup mudah. Nah, berikut ini akan saya jelaskan cara budidaya kelinci yang mudah dan cepat. Nah, cara budidaya pertama yaitu teman-teman harus menentukan jenis kelinci yang akan teman-teman budidayakan. Secara sederhana teman-teman ya, kelinci dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan habitatnya, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Nah, selain habitatnya, kelinci juga dapat dibedakan berdasarkan rasnya ya teman-teman ya, seperti kelinci Himalaya, Inggris, Angora, Amerika, Jack. Nah, masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, menurut Kementerian Pertanian, berikut beberapa jenis kelinci yang sesuai untuk peruntukan dibudidayakannya. Nah, untuk diambil dagingnya, sebaiknya teman-teman menggunakan kelinci jenis Flemish Giant dan New Zealand White untuk dibudidayakan. Nah, kalau untuk diambil kulitnya, sebaiknya teman-teman menggunakan jenis kelinci Rex dan Satin. Nah, untuk diambil bulu atau woolnya, sebaiknya teman-teman menggunakan jenis kelinci Angora. Nah, cara budidaya yang kedua yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus menyiapkan kandang tempat kelinci nantinya dipelihara. Dalam membuat kandang kelinci, usahakan kandang tersebut tidak terlalu dekat dengan rumah ya teman-teman ya. Selain itu, usahakan kandang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ya, besaran kandang bisa sesuaikan dengan lahan yang dimiliki, asalkan kandang tidak terlalu kecil untuk kelinci, sehingga ia bisa bergerak bebas. Terdapat dua tipe kandang kelinci yang bisa teman-teman gunakan, yaitu kandang terbuka dan kandang tertutup. Pembuatan kandang bisa menggunakan kayu, bambu, aluminium, atau kawat. Nah, cara budidaya yang ketiga yang teman-teman harus lakukan yaitu teman-teman memilih indukan kelincinya. Dalam memilih kelinci ini, usahakan untuk memilih kelinci yang berkualitas baik ya teman-teman ya. Hal ini karena akan berpengaruh ke anakan yang akan dihasilkan nantinya. Indukan yang berkualitas baik tentunya akan menghasilkan anakan yang juga sama berkualitasnya. Untuk keperluan hias, teman-teman harus memilih indukan yang berbulu panjang. Untuk pedaging, teman-teman harus memilih indukan yang berbulu pendek. Nah, berikut beberapa tips untuk memilih indukan yang baik. Yang pertama, mencari indukan kelinci yang sehat dan sudah menghasilkan anakan yang banyak. Yang kedua, bobot tubuh yang harus dimiliki oleh indukan betina minimal sekitar 4-5 kilo. Sedangkan untuk jantan minimal sekitar 3-5 kilo. Yang ketiga, indukan kelinci juga harus memiliki pinggul yang bulat penuh. Yang keempat, punggung indukan kelinci tidak cekung. Yang kelima, indukan kelinci harus memiliki mata yang cerah, tidak lesu atau mengantuk. Yang keenam, indukan kelinci juga harus memiliki bulu yang halus, terutama di bagian kelamin.
Nah, cara budidaya yang keempat yang teman-teman harus lakukan selanjutnya ketika melakukan budidaya ini adalah memberikan pakan sehingga kelinci bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, sebetulnya kelinci dapat diberikan makanan berupa sayuran. Namun, jika teman-teman membudidayakan kelinci untuk tujuan hiasan, maka makanan yang cocok adalah pelet. Meskipun harganya yang mahal, tetapi nantinya kelinci dapat tumbuh dengan optimal karena diberikan makanan yang bergizi. Nah, jika teman-teman membudidayakan kelinci untuk diambil daging atau bulunya, maka makanan yang cocok adalah sayuran atau buah-buahan. Setelah indukan diberikan makan, dirawat dengan baik, maka cara budidaya yang kelima adalah mengawinkan kedua indukan tersebut. Kelinci yang sudah siap kawin biasanya telah memasuki usia sekitar 6-12 bulan. Perkawinan dapat dilakukan dengan cara berkelompok atau berpasangan. Perkawinan berkelompok dapat dilakukan dengan memasukkan beberapa betina dan seekor jantan dalam kandang. Perkawinan berpasangan dapat dilakukan dengan memasukkan seekor jantan dan betina dalam satu kandang. Setelah dikawinkan, biasanya kelinci betina yang sudah siap melahirkan akan menunjukkan gejala-gejala seperti berikut ini. Yang pertama, kelinci betina akan terlihat gelisah. Yang kedua, kelinci suka menggosok-gosok dagu ke sembarang benda. Yang ketiga, vulva kemerahan dalam keadaan basah. Yang keempat, masa kehamilan biasanya berlangsung selama 28-35 hari. Setelah melahirkan, kelinci betina dapat dibuahi lagi sekitar 2 minggu setelahnya. Yang keenam, kelinci dapat mengalami proses kehamilan sekitar 5 kali dalam setahun. Yang ketujuh, dalam sekali proses melahirkan, biasanya indukan dapat menghasilkan sekitar 4-12 ekor. Cara budidaya yang keenam yang harus dilakukan adalah memelihara anakan yang baru lahir. Anakan kelinci dapat disusui sekitar 8 hari. Setelah itu anakan dapat disapi dan diberikan makanan hijauan seperti sayuran. Nah, usahakan kandang untuk anakan dibuat senyaman mungkin. Usahakan juga memberikan makanan yang berprotein ke induk yang menyusui. Cara budidaya kelinci yang ketujuh yang teman harus lakukan yaitu melakukan panen. Anakan yang bisa dijual biasanya yang berusia 2 bulan ke atas. Nah, untuk keperluan pedaging, kelinci yang bisa dipanen adalah kelinci yang berusia 3,5 tahun atau beratnya sekitar 2-3 kilo. Oke teman-teman, demikianlah 7 cara budidaya kelinci bagi pemula. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.